sebenarnya kan kalau konteksnya the winner takes all, maka ketika Anda ambil dalam perspektif politik, dia makin menunjukkan kualitas demokrasinya menurun jadinya. Ketemu logikanya sekarang. Maksud saya. Kenapa indeks demokrasi di Indonesia ambruk menurun? Tadi karena relasinya tadi Anda secara ugal-ugalan menerapkan the winner takes all. Anda mengabaikan rasio dan logiknya suatu penempatan, suatu kebijakan manajemen, istilah bahasa sederhananya manajemen demokrasi. Nah, ketika Anda sembarangan dalam manajemen demokrasi, berarti Anda sembarangan dalam struktur nilai, prinsip kaidah. Prinsip kaidah berarti kebijakan, strategi, fungsi, instrumentasi. Jadi ada problematik pada lima-limanya. Anda problem pada instrumen, gitu ya. Apa buktinya problem instrumen? Belum tahu ya, apa itu Bang? Kardus anak kunci. Oh iya, ini nggak masuk akal ini. Ya Allah. Apa problem instrumennya? KTP palsu bercacaran. Itu problem instrumen, itu problem peralatan. KTP-nya saya baru persoalkan. Padahal dia punya fungsi nih. Fungsinya juga gagal. Dia kenapa gagal? Karena dia tidak menunjukkan kesejatian, dia tidak menunjukkan genuinity. Tapi dia menunjukkan kepalsuan, fake posisi. Akibatnya strateginya juga gagal. Strateginya juga jadi palsu. Kebijakan juga jadi berantakan. Nilainya ambruk. Parah nggak tuh? Wajar, jadi Garuda mau gulung tikar nih jadinya. Tapi lumayan loh Bang. Anak seorang menteri konon, saya nggak sebut namanya, kayaknya Yeni Wahid begitu, masuk 20 triliun, sekarang jadi 70 triliun. Kan prestasi juga itu. Saya di satu sisi saya bisa memahami, karena tidak ada memang industri penerbangan di dunia yang tidak ambruk dalam kondisi pandemi hari ini ya. Tapi nilai yang segitu? Tapi tidak layak. Makanya kemudian kita perlu melihat Garuda itu secara struktural, baik dalam perspektif misalnya manajemen keuangannya, manajemen operasionalnya, manajemen usahanya, gitu posisinya. Harus dilihat satu persatu, membedah. Saya khawatir Bang, kalau ini nanti dijadikan dasar legitimasi untuk melakukan privatisasi pada Garuda. Kalau Anda khawatir privatisasi, kan Anda memang sudah masuk dalam putaran neoliberal. Oh iya, tadi diskusi kita kan sudah di situ. Gak usah khawatir lagi, sudah pasti. Nikmati saja. Ngeri deh. Bang, lanjut. Invasi, infiltrasi. Tadi satu. Invasi, intervensi, infiltrasi. Nah, yang keempat. Yang keempat. Ya. Anda diintimidasi. Wah, sampai segitu. Iya, Anda kalau nggak begini, Anda akan begini. Anda nggak akan begini. Misalnya omongan paling begini. Anda kalau tidak melakukan pencabutan subsidi, Anda nggak akan mampu membangun perekonomian. Subsidi BBM. Wah, sampai kayak gitu. Makanya kemudian diberikan pinjaman untuk mencabut subsidi itu dalam rangka menyuap LSM, menyuap media, menyuap sejumlah tokoh, dan itu diperjanjikan. Masya Allah. Itu bentuk intervensi, itu bentuk intimidasi dan dia bentuk intimidasi. Itu diperjanjikan. Begitu juga dalam soal listrik, sama. Apakah intimidasi tadi? Begitu juga dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Apakah intimidasi tadi juga sudah sampai kepada penentuan posisi RI 1 dan sebagainya? Ini masuk ke dalam sistem pertanyaan Anda. Ketika Anda masuk ke dalam pertanyaan sistem, maka pertanyaan besarnya menjadi, dia bukan permainan pendek, Hosil. Dia permainan lanjutan panjang. Sebenarnya ini ya? Iya, dia permainan panjang. Jadi ketika seseorang dipersiapkan menjadi presiden, dia atau wakil presiden, dia dipersiapkan relatif panjang. Dan biasanya kalau persiapannya pendek, itu dalam rangka menjawab situasional. Seperti di 97 dulu ya, tiba-tiba jatuh begitu? Enggak. Itu juga udah dipersiapkan? Enggak, kemarin 2019 juga ada situasi situasional. Toh tetap aman juga ya? Iya, enggak. Berarti bohirnya belum menghendaki itu? Iya, jadi nggak usah jauh-jauh melihatnya. 2019 kemarin juga ada yang dijawab dengan model situasional. Udahlah. Iya, baik. Kan ada intimidasi. Contoh sederhana adalah bagaimana Mahfud yang sudah berpakaian sedemikian batal gitu ya, batal, lalu yang muncul adalah yang lain, Pak Ma'ruf Amin ya. Dan itu situasional kan, dalam kerangka strategik yang punya nilai tersendiri. Gimana Bang, kalau begitu kita kayaknya nggak mau maaf ya, kita nggak merasa punya republik ini, udah orang-orang tertentu saja dong yang bisa. Nah, kita hanya sibuk dengan diskusi seperti ini akhirnya. Enggak. Kalau Anda
masuk dalam pertanyaan begitu gitu ya, jawabannya adalah bagaimana kita menggunakan perspektif bejana berhubungan. Satu kondisi tertentu dia akan berhubungan dengan kondisi lain, gitu, dan dia akan sampai pada posisi. Yang kedua, kita akan menggunakan hukum Archimedes. Tekanan berbanding lurus dengan dorongan dari bawah. Yang ketiga, kita akan menggunakan rumus E adalah I kali N. Voltase itu adalah wujud dari arus dan ketahanan posisinya. Yang keempat, kita menggunakan teori magnetik posisinya. Apa itu? Sesama kutub akan tarik menarik. Kalau beda ya tolak menolak. Nah, Indonesia sekarang dalam posisi kutubnya berbeda. Tinggal kuat-kuatan saja nanti ini. Itulah bangsa terbelah. Buku saya. Anda udah punya buku saya belum? Nanti deh, minta deh. Saya lupa kalau Anda belum punya buku saya gitu posisinya. Itulah bangsa terbelah. Nah, saya mulainya dengan VUCA. Volatile, uncertain, kompleks, ambigu. Nah, ini yang ambigu nih, yang bersih banyak. Contoh sederhana, di satu sisi Anda main ke poros Washington, tapi di sisi lain juga Anda main ke poros Beijing. Kanan kiri oke jadinya. Di sisi lain Anda juga ikut-ikut yang poros Jepang. Sebenarnya di posisi itu sebenarnya menguntungkan atau justru tidak dipercaya oleh kawan semua? Kan kita katanya non-blok bang, jadi kemana-mana oke begitu. Itu bukan perspektif penerjemahan non-blok. Malah keliru itu. Kalau dia non-blok statusnya, maka aplikasi berikutnya adalah inward looking yang melahirkan establishment di outward looking. Ngerti nggak maksud bahasa saya? Kalau Anda menggunakan metodologi non-blok secara benar, maka Anda akan memperkokoh posisi Anda di dalam untuk menegaskan keluar bahwa Anda dalam posisi begini loh. Posisi saya begini dan saya tidak dalam posisi penambah beban masalah internasional, tapi saya merupakan aset bagi penyelesaian masalah internasional. Itu non-blok. Kalau ini kayaknya yang mana yang ngasih utang aja, kanan kiri diambil begitu. Jadi nggak bisa pengertian non-blok itu begitu, nggak bisa. Hosin, saya juga dosen di Saspimnas untuk Kementerian Luar Negeri sampai dengan 2012. Tapi karena saya menggunakan kajian-kajian hubungan internasional tidak melulu dalam pendekatan diplomasi, tidak melulu dalam pendekatan hukum penawaran permintaan, tidak melulu dalam pendekatan hukum fenomenologi, tapi dalam pendekatan transstruktural, maka teman-teman di Kemenlu nggak suka. Nggak suka karena kita harus membongkar, misalnya kita harus membongkar posisi Indonesia dalam konstruksi National Security Strategic of US, atau kita misalnya ngebongkar misalnya bagaimana posisi Indonesia dalam konstruksi Australian Strategic of US, atau kita mesti ngebongkar misalnya bagaimana posisi Indonesia dalam cerita China's 2045, gitu loh. Sudah sampai kayak gitu kita melihatnya. Itu yang salah satu menyebabkan kita nggak pernah selesai. Sengketa Laut Cina Selatan kan akhirnya kita kayak saling digerakkan kanan kiri aja. Ini sesungguhnya tadi it's a part of 5I. Ada yang 5I tadi ya. Ada I tadi. Kita udah 4 tadi bang, kurang 1 berarti. Inflasi. Ujungnya inflasi. Dalam banyak kesempatan di berbagai belahan negara, ketika sebuah negara mengidap utang luar negeri berdenominasi uang asing, maka inflasi mudah sekali dimainkan. Saya ulang ya, ketika sebuah negara mengidap banyak sekali utang luar negeri bermata uang asing, maka mudah sekali inflasi dimainkan. Kasus Indonesia pada cerita 6566, kasus Indonesia pada 9798. Kasus kemarin, Mesir, Libya, berapa negara Arab yang jatuh kemarin? Mesir, Libya, ada 3 yang berantakan. Syria, berantakan. Itu semuanya dimulai dengan inflasi. Husni Mubarak dijatuhkan karena inflasi. Masuk yang namanya Morsi. Morsi dipukul habis-habisan karena tidak berpihak ke Amerika, sama. Libya, Gaddafi sama, dipukul kayak gitu juga. Jatuhnya Venezuela dari namanya Hugo Chavez ke Maduro dipukul dengan harga minyak. Kenapa? Karena Amerika tidak lagi tergantung pada minyaknya Venezuela.
Tapi dipukul dengan inflasi. Hari ini di kita belum sampai pada pukulan inflasi. Belum. Apakah dalam tanda Andai petik? kata satu saat Indonesia macam-macam, inflasi akan dimainkan. Pertanyaannya, apakah Karena utang luar negeri Indonesia berdenominasi jelas. US dollar 67%. dalam tanda petik apakah Berbahaya itu. apakah karena Indonesia masih dianggap melayani kepentingan Amerika? Nah, bukan melayani kepentingan Amerika, melayani korporasi-korporasi. Oh iya, bukan negaranya sih, No. korporasinya, kapitalisnya ya. Jadi itu yang disebut dengan ultra Iya, neoliberal. iya, Anda iya, nggak iya. bisa lagi melihat negara, Benar, state. iya, Anda benar. harus melihat Korporasi. korporasinya. Berarti masih tetap Karena menguntungkan. Anda masih melayani korporasi asing. Makanya Indonesia tidak berani menghadapi kejahatan perpajakan perusahaan-perusahaan asing. Termasuk undang-undang minerba kemarin, Nggak perubahan berani. itu juga Nggak gitu. bisa. Anda harus melayani, suka tidak suka. Enak sekali mereka bisa perpanjang, padahal harusnya balik ke kita. Itu yang kemudian akhirnya demokrasi bermana semu. Saya menyebutnya demokrasi korporasi. Iya. Ada teman lain menyebutnya sebagai demokrasi kriminal. Enggak, ini demokrasi Jadi bahasanya positif. Iya, iya. Demokrasi korporasi. Kenapa? Karena korporasi yang menggerakkan demokrasi sesuai dengan kehendak dan kepentingannya. Gitu. Demokrasi kapital dong kalau begitu. Memang Kedaulatan di tangan kapital dong. di kalau tangan kapital memang. Anda menyebut langsung pada saya enggak, demokrasi korporasi aja. Pakai jembatan dulu lah ya. Pakai jembatan. Gitu loh. Takutnya ngelompat nanti, naik Iya. naik loteng nggak pakai tangga nanti. Iya, jadi tahapan berpikirnya jelas, Iya, iya, itu iya. posisinya. Jadi sudah saya jelaskan tadi bagaimana pertama tadi invasi, bagaimana intervensi, bagaimana infiltrasi, Intimidasi. bagaimana intimidasi dan bagaimana inflasi. Saya sudah ngambil bukan hanya contoh Indonesia, negara-negara kawasan Teluk pun dipukul pertama kalinya lewat inflasi, kacau baru ditimpa. Gitu, ngelihatnya. Kalau masalah inflasi nih Bang, Ya. dulu itu ada kabar kan, kita kan juga yang menjadi soal itu waktu 97-98 adalah jatuh tempo utang negara dan kemudian ada aksi orang modal oleh George Soros ya, sehingga kita nggak bisa kemampuan untuk bayar padahal jatuh tempo gitu. Kalau hal yang sama terjadi, jatuh tempo kita itu kapan sih Bang? Kalau tahunan gitu, Kalau dilihat bulannya kalau kita di APBN kita. yang pasti sekarang ini gitu ya, keseimbangan primer APBN kita. artinya kemampuan APBN Untuk membayar bunga itu nggak cukup. Jumlahnya 633 triliun. Memang menurun. Kalau dilihat dari tahun sebelumnya itu 700 triliun, gitu. Menurun 67 triliun posisinya. Tapi penurunan ini tidak berarti ada perbaikan secara struktural, gitu ngelihatnya. Jadi ketika Anda tanya tentang bagaimana kita melihatnya dalam perspektif utang yang jatuh tempo, ya lihat aja kalau ternyata Kemampuannya kemampuan APBN-nya aja udah nggak ada, gitu ngelihatnya. Walaupun turun tapi kemampuannya lebih turun lagi ya. Nggak ada gitu. Makanya ingat nggak sebelum cerita tentang pajak terhadap sembako gitu misalnya, atau pajak terhadap apalagi pendidikan, misalnya, Sekolah ya. pajak terhadap asuransi orang, juga pajak ada. terhadap orang hamil, Iya, ya, melahirkan. kan istilah isu sebelumnya adalah tax amnesty kedua. Oh iya, justru itu. Jadi artinya sesungguhnya riwayat kebijakan perpajakan itu menggambarkan sesungguhnya fiskal Indonesia memang rentan.